Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Luar biasa, semakin cerdas, semakin sehat. Baiklah, semoga kalian di rumah masih tetap semangat belajar ya, semakin cerdas. Sebelum Ibu mulai hari ini, Ibu tidak lupa mengingatkan kalian, ingat pesan Ibu 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan menggunakan masker ketika kalian di luar rumah ya anak-anak. Selalu mengaplikasikan itu untuk menghindari penyebaran COVID-19. Oke, baiklah. Sebelum kita belajar hari ini, mari kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat dan mendapat ilmu yang baik. Doa sebelum belajar dimulai. Selesai. Jadi, kemarin di hari ketiga kalian sudah belajar masih mengenai sudut. Kalian telah mengukur besar sudut menggunakan busur derajat, kemudian menyusun angka-angka sehingga membentuk sebuah hasil yang ditentukan, menyusun dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi hari ini kita masih belajar tentang operasi hitung tersebut, yaitu perkalian, dan masih belajar tentang sudut. Kemarin kan kita belajar tentang menghitung sudut. Hari ini kita akan menggambar sudut menggunakan busur derajat. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kita belajar hari keempat ini, anak-anak sudah dapat melakukan operasi perkalian dan menggambar sudut menggunakan busur derajat. Baiklah anak-anak, mari kita melanjutkan materinya. Perhatikan penjelasan dari Ibu ya. Perhatikan di sini. Kita masuk ke hari keempat ya. Tugas pertama itu ayo berhitung perkalian. Kita isilah titik-titik berikut. Di sini ada angka 1 sampai 10. Kemudian tanda kali 1 sampai 10 ya, tanda kali titik-titik sama dengan 36. Jadi kita mencari perkalian yang menghasilkan 36. Ibu kasih contoh ya, nomor 1. 1 dikalikan berapa dia menghasilkan 36? 1 dikalikan 36. 1 kali 36 sama dengan 36. Jadi di titik-titiknya ini diisi 36. Begitu selanjutnya. Kalau kalian ingin mudah, ini perkalian kebalikan dari pembagian. Jadi bagaimana cara dapat 36? Jadi dibagi 36 ini dibagi dengan 1. 36 bagi 1 menghasilkan ini 36. Kalau kedua kalian mau mendapatkan hasilnya dengan cepat juga bisa demikian anak-anak. 36-nya dibagikan dengan 2. Berapa hasilnya? Itu berarti perkalian antara 2 dikalikan berapa menghasilkan 36. Gitu seterusnya. Kalian cari ya. Kemudian di sini ada pertanyaannya. Perkalian berapakah yang tidak menghasilkan angka 36? Berapa kira-kira perkalian berapa yang tidak ada hasilnya 36? Mengapa? Kenapa tidak ada menghasilkan 36? Coba anak-anak berpikir menurut kalian kenapa demikian. Selanjutnya yaitu ayo menggambar. Kamu sudah menggunakan busur derajat untuk menghitung beberapa sudut kemarin ya. Kalian menggunakan busur derajat untuk menghitung besar sudut. Kali ini kamu menggunakan busur derajat untuk menggambar sebuah sudut. Jadi hari ini kebalikannya. Dari busur derajat tersebut kita akan menggambar sebuah sudut. Bagaimana caranya? Berikut ini langkah-langkahnya ya anak-anak. Pertama, gambarlah sebuah garis lurus. Jadi kita gambar sebuah garis lurus ya. Seperti ini, ada contohnya. 2, tempatkanlah pusat busur derajat pada salah satu titik ujung garis. Pastikan bahwa garis tersebut berimpit dengan garis dasar 0 derajat busur derajat. Ini contohnya kayak nomor 2 ini ya. Garis yang tadi kita buat di titik sudut busur derajat. Langsung ke selanjutnya, berilah titik di sudut berapa yang ingin digambar. Hitunglah dari sudut 0. Contoh 40 ini contohnya ya. Misalnya dia mau membuat 40 derajat ya. Contohnya ini. Jadi angka 0 di sini kan angka 0
10, 20, 30, 40. Jadi titik hitam ini pas 40 derajat. Jadi dia buat titik di situ 40 derajat. Kalau dia mau buat 50 sini, kalau mau buat 90 berarti titiknya di sini. Gitu. Kita membuat berdasarkan berapa yang ingin kita buat sudutnya. Nomor 4, angka busur derajat, kemudian angkat busur derajat, kemudian tarik garis dari titik pusat busur derajat ke titik yang telah digambar pada poin 3. Yang sudah ada titiknya kan tadi, sudah ada garis, kita tinggal menarik garisnya dari ujung garis yang satu ke berlurusan dengan titik yang kita buat tadi. Jadi kalau Ibu bikin 90 ya, kalau Ibu bikin 90 kan titiknya di sini. Jadi Ibu tarik garis begini. Dia membentuk sudut siku-siku begitu. 5. Untuk lebih memastikan silahkan ukur kembali sudut yang telah dibuat. Yang di atas pasti pas dengan 40 derajat. Selanjutnya tugasnya ayo berlatih dengan menggunakan busur derajat, gambarlah sudut-sudut berikut. Jadi kalian disuruh menggambar sudut yang sudah ditentukan. Ini sudah ada contohnya 30 derajat, gambarnya seperti ini ya. Dia menggambar menggunakan busur derajat. Kalian menggambar 45 derajat, 53 derajat, dan 90 derajat. Kalian menggambar itu ya anak-anak. Kemudian ayo mengukur energi matahari. Kalian membaca bacaan ini ya, ini tentang matahari, energi matahari. Kalian juga kemarin di tematik sudah belajar tentang materi ini ya, energi matahari, bisa dibaca ulang. Perhatikan gambar cahaya matahari yang mengenai panel surya berikut. Pada gambar di atas terlihat bahwa sinar matahari membentuk sudut dengan posisi panel surya. Tugas kamu adalah gunakan busur derajat untuk mengukur sudut yang terbentuk antara sinar matahari dengan panel surya, sudut A, B, dan C, dan sudut antara panel surya dengan tanah, sudut D. Jadi ini seperti tugas yang kemarin ya, menghitung besar sudut menggunakan busur derajat. Di sini ada 4 sudut, sudut A, B, C, dan D. Kalian silakan hitung ya anak-anak. Yang terakhir itu ayo melingkari seperti kemarin. Ibu mau mengetahui siapa yang belum paham, sudah paham atau tidak paham mengenai materi hari ini. Materi yang pertama itu saya bisa menggambar sudut jika diketahui besar sudutnya. Misalnya sudah paham ya. Jadi ya saya bisa menggunakan busur derajat untuk menggambar sudut. Yang tadi sudah bisa berarti ya saya bisa menggambar sudut yang ada di sekitar lingkungan saya. Berarti ya gitu anak-anak. Kalian melingkari jawaban-jawaban kalian ya. Jadi itulah penjelasan Ibu untuk tugas hari ini, hari keempat. Setelah belajar, Ibu tidak lupa mengingatkan kalian untuk berdoa ya. Mari kita bersama-sama berdoa sesudah belajar. Doa sesudah belajar dimulai. Selesai. Jadi demikianlah penjelasan Ibu hari ini. Jadi kesimpulannya, kalian kalau mau membuat sudut berdasarkan besar yang sudah kita tentukan, kita harus menggunakan busur derajat. Dan dalam operasi perkalian itu kebalikan dari operasi pembagian. Dan Ibu, demikianlah untuk hari ini anak-anak. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.